Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Felipe Klauski bab 2463-2470. Bab 2463-2464. Terus terang, kekuatan pukulan Adas benar-benar mengejutkan Hades. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Hades, perlahan-lahan mulai mengumpulkan energi, sesegera mungkin untuk membuat kondisi tubuhnya mencapai kondisi pertempuran terkuat. Otot badai dan kilau kekuatan ledakan membuat semua orang di sekitar tidak mengatakan apa-apa. Hades akan menjadi nyata. Pada saat yang sama, matanya menjadi berat. Lagi pula, Apollo, yang dapat meledakkan dirinya sendiri dengan pukulan, pantas mendapatkan perawatan yang cermat. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat pria ini dari dunia timur. Saat ini, kulit Hades juga dingin. Lengan kanannya sedikit mati rasa, meskipun ia memiliki tangan atas, tetapi harganya tidak baik. Hades masih sangat kuat. Dia harus memperlakukan dia dengan semangat dan keadaan 12 poin, jika tidak, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Datang lagi. Hades, si Pluto, berteriak dan menunggu Hades untuk menyesuaikan keadaannya. Dia mendahului dirinya sendiri, berubah menjadi kilat, dan menembak ke arah Hades. Pada saat yang sama, pukulan keduanya telah mengenai wajah Hades. Dengan pukulan ini, dia diresapi dengan kekuatan yang lebih kuat. Adegan yang Hades lawan seperti sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Hades melihat niat Hades, jadi dia masih tidak menghindar. Dia masih mengangkat tinjunya dan menabrak Hades. Keduanya masih lebih terkendali, mengetahui bahwa jika mereka bertarung dengan semua kekuatan mereka, tempat ini pasti akan berubah menjadi reruntuhan. Karena itu, mereka sekarang hanya melihat bab yang benar tentang kepalan tangan. Tapi, sama seperti Hades mengangkat tinjunya ke Hades yang akan datang, sosok petir hitam ada di sisinya, jika dia hantu, dia memegang sabit hitam dan menebas ke arah dada Hades. Ini adalah trik membunuh Andrew. Itu juga pukulan terkuatnya untuk membunuh Hades. Dia telah menonton di sebelahnya, melirik peluang ofensif yang luar biasa ini. Ada pukulan dari Hades di masa lalu, dan ada sabit kematian dari Dewa Kematian. Bahkan jika Hades adalah salah satu dari 12 dewa, di bawah serangan gabungan dari dua dewa ini, dia hanya bisa menghindari satu pukulan. Karena mereka semua adalah dewa, pengalaman dan waktu bertarung sangat tepat. Dewa Kematian hanya melihat pukulan Hades sebelum dia menembak. Hades entah menghindari pukulan dari Hades, kemudian menderita tebasan dari sabit kematiannya, atau dia menghindari tebasan dari sabitnya, dan menderita pukulan dari Hades. Bagaimanapun, pukulan apapun, bahkan jika nyawa Hades tidak hilang, juga bisa menyebabkannya cedera serius. Dengan cara ini, pertempuran selanjutnya adalah situasi satu sisi. Karena itu, pada saat genting itu, di bawah jubah hitam besar Dewa Kematian, sebuah wajah yang diselimuti kabut hitam, sebuah suara yang dalam seperti neraka, berkata, Apollo, Anda akan menjadi pengorbanan ke kuil suci kematian saya ingin jadikan kamu senjata paling kuat di kuil suci saya. Ini adalah Dewa Matahari, jika dia dapat mengambil tubuhnya dan menjadikannya senjata paling kuat dari kuil kematian yang suci, maka kuil suci kematian akan berdiri di puncak 12 kuil barat di masa depan. Bahkan jika itu adalah Dewa Utama Zeus, aku takut kita harus menimbang kekuatan Hall of Death yang suci. Namun, Hades tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, kamu yakin bisa membunuhku dengan satu pukulan. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Maut dan Pluto semua redup. Segera setelah ini, pada saat ini, di belakang Hades, tiba-tiba muncul kepalan yang termasuk dalam Qian, yang merupakan unicorn menderu muram, langsung berubah dari belakang Hades menjadi api, peledakan menuju kematian. Pergi. Felipe menembak. Pada saat kematian, dia menembak pada saat bersamaan. Karena, di mata Pluto dan Dewa Kematian, Felipe bukanlah dewa, dan itu tidak layak diperhatikan. Namun, kurangnya perhatian inilah yang memungkinkan Felipe mengambil kesempatan. Ledakan. Tinju Hades dan tinju Hades memukul lagi, dan suara mengejutkan terdengar. Dia tidak mengendalikan Dewa Kematian secara langsung karena dia percaya pada Felipe. Dan pada saat tinju Hades dan Pluto bertabrakan, tinju Felipe juga memukul pada sabit Dewa Kematian Andrew. Dentang. Ada suara logam yang keras dan tuli dari lapangan. Ini belum berakhir. Tepat setelah Felipe meninju dia, tangannya yang lain, memegang pisau kembang sepatu yang dilemparkan Hades di langit dari atas, menebas kepala kematian Andrew. Tebasan ini, pedang hitam, dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak ada yang melihat itu. Pada saat tinju kedua Hades meledak, dia menerbangkan pisau pemotong murbei secara diagonal ke tanah dan terbang ke udara. Aksi, dalam sekali jalan, tanpa menyeret. Dengan kata lain, dia sudah lama menduga bahwa seseorang akan menyerang. Dentang. Dewa Kematian Andrew dipukul mundur oleh pukulan Felipe, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pisau kembang sepatu hitam di atas kepalanya, dengan rasa dingin yang luar biasa, datang secara vertikal. Di bawah pinggiran topi hitam lebar, kabut hitam, gelombang tiba-tiba, dan sepasang mata merah menyala dengan dua lampu merah cemerlang. Jeritan dari neraka setan tiba-tiba terdengar di sini. Dewa Kematian, Andrew, dengan keras mengangkat sabit kematian di tangannya dan berhadapan dengan Felipe. Dentang. Percikan terang meledak menjadi kekuatan mengerikan. Andrew segera ditarik oleh kekuatan tumbukan yang kuat selama beberapa meter.
Sabit maut di tangannya menghantam tanah dengan keras, dan sabit hitam langsung menarik selokan beberapa meter di tanah. Mengejutkan. Di lapangan, Felipe berdiri dengan pisau, berdiri di sisi Adas, keduanya saling membelakangi, membentuk postur pertahanan terkuat. Hades, si Pluto, tampak dingin dan menatap Felipe dengan pisau di matanya, dan ada kejutan di sudut matanya, mengatakan, tanpa diduga, kekuatanmu begitu kuat, aku mengambil kembali apa yang baru saja aku katakan, dan kau juga berhak untuk melawanku. Hades, sang Pluto, tidak berharap bahwa Felipe benar-benar dapat membuat Andrew, Dewa Kematian, menderita kerugian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan lawan tidak lemah. Ranah Tenjin. Itu juga ranah para dewa. Tangan kanan Andrew sedikit mati rasa pada saat itu, dan dia melempar sabit kematian di tangannya, di bawah wajah diselimuti kabut hitam, sepasang mata merah, bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berkata dengan suara serak dan rendah iblis seperti roh-roh jahat, kamu membuatku sangat tertarik, aku ingin bertarung kalian semua menjadi senjata terkuat di kuil mautku yang suci. Andrew jatuh dalam hiruk pikuk perang. Di sisi lain, Fatako mengangkat alisnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Felipe memiliki kekuatan seperti itu. Situasi saat ini memiliki beberapa perubahan yang halus, tetapi masih tidak mempengaruhinya. Dalam hal ini, kita tidak perlu membuang waktu, pergi bersama. Fatako membuat keputusan, tampak dingin. Dalam sekejap, ketiga aura terbuka penuh. Di atas langit, tiga pedang melambangkan kerajaan raja para murid tiba-tiba muncul. Bab 2465-2466. Munculnya ketiga pedang kerajaan ini menjadi pertanda bahwa pertempuran berikutnya telah menjadi sengit. Tiga pedang kerajaan yang berdiri di langit memiliki bentuk dan warna yang berbeda, dan kekuatan aturan material yang bersinar dan sekitarnya berbeda. Pedang Raja Kematian, Raja Andrew, benar-benar gelap, dikelilingi oleh kabut hitam tebal, dan tubuh pedang juga memiliki pola tengkorak-tengkorak iblis, bersinar dengan tenda merah yang mempesona. Hades, Raja Hades, adalah pedang emas dan besi, seperti pedang ksatria, dengan tiga permata bertatakan padanya, yang mengelilingi kengerian perang. Pedang Raja Iblis Fatako adalah pedang yang sangat umum, berwarna abu-abu di seluruh penjuru, tanpa kekhasan apapun. Yang paling aneh, itu adalah tempat pegangan pedangnya, yang merupakan kepala naga barat abu-abu berminyak. Naga barat dan naga timur memiliki gambar yang berbeda. Yang satu leher panjang dengan kepala besar dan perut besar dengan sayap, dan yang lainnya adalah gambar naga dalam kesan orang timur. Jika Anda telah menonton film barat, Anda harus terbiasa dengan naga barat. Pedang tiga tangan kerajaan telah membentuk bidang masing-masing kerajaan, berdiri di langit dan meledak dengan tekanan energi yang paling mengejutkan. Dalam selusin mil, mereka semua kekuatan dan paksaan dari tiga raja. Ini adalah konsensus yang dicapai oleh ketiganya, dan ruang rusak terbesar di medan perang diblokir dalam belasan mil. Lagi pula, begitu mereka meledak secara penuh, dengan cara itu, bukan hanya selusin mil, tetapi ratusan mil. Adas memadatkan matanya, menatap tiga pedang kerajaan yang muncul di langit, matanya jatuh pada Pluto dan yang lainnya, dan menghela nafas tanpa daya, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Hades, berkata dengan dingin, Apollo, sekarang sudah terlambat untuk bertobat atau memohon belas kasihan. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk jatuh di sini. Di bawah tiga dewa kami, Anda mati secara tidak adil. Kemuliaan. Kemuliaan. Adas mendengus dingin dan berkata, kamu harus menjaga kehormatan ini sendiri. Setelah semua, Adas mengangkat tangannya dan tiba-tiba tombak merah muncul di udara. Saat tombak merah muncul, itu membawa niat perang yang luar biasa, tidak hanya spiritualitas senjata, tetapi juga niat perang batin tuannya sendiri. Pada saat yang sama, pedang merah kerajaan muncul di atas langit. Adas membuka kekuatannya sendiri sebagai raja dan mengangkat negaranya ke ranah raja murid. Di atas langit, langit biru seperti sapuan, dan aku hanya bertemu beberapa awan putih berserakan. Pedang kerajaan merah menghadapkan pada tiga pedang kerajaan lainnya. Tekanan dari pedang tiga tangan kerajaan dengan cepat membanjiri pedang Raja Adas. Warna yang bermartabat di wajah Adas juga semakin gelap. The Hades, Pluto yang berseberangan, berkata sambil tersenyum, Apollo, meskipun teman-temanmu memiliki kekuatan para dewa, tampaknya kau belum berhasil mendapatkan kekuatan raja, jadi kau sangat berbahaya. Fatako juga mencibir dengan dua suara, aku pikir itu sangat kuat. Ternyata hanya dewa palsu, tidak perlu takut. Hari ini, aku akan memotongmu Apollo dengan tangan. Felipe mengangkat alisnya dan berdiri di sisi Adas. Dia mengangkat alisnya, menatap langit, memandang pedang kerajaan bertangan empat, dan tersenyum samar di sudut mulutnya, bertanya, Adas, bagaimana pedang kerajaan bisa memicu? Adas mencondongkan kepalanya dan menatap Felipe, beberapa berkata dengan tak berdaya, perlu memenuhi kondisi dan peluang tertentu, sekarang Anda seharusnya tidak dapat memicu kekuatan-kekuatan kerajaan. Felipe mengerutkan kening dan bertanya, jika saya memicunya, apa yang akan terjadi? Adas berpikir sejenak dan berkata, menurut sifat energi dan aturan material dalam tubuhmu, kamu memiliki 5 jenis sumber kekuatan kerajaan, dan 5 jenis sumber kekuatan kerajaan ini semua dapat mencapai kekuatan kerajaanmu, tetapi mereka juga saling membatasi. Jadi, secara logis, sulit bagi Anda untuk memicu kekuatan-kekuatan kerajaan. Setelah dipicu, saya tidak tahu bahwa kekuatan-kekuatan kerajaan akan terbentuk, tetapi kekuatannya harus sangat menakutkan. Felipe mengangguk, dan kemudian matanya tertuju pada tiga dewa di sisi yang berlawanan, berkata, aku mencoba. Adas mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan kemudian berkata, oke. Aku akan membuat 10 menit untukmu. Setelah 10 menit, jika tidak ada jalan, kamu akan pergi dan menyerahkannya kepadaku.
Arti dari kalimat ini sangat jelas, bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh di sini, Anda harus membiarkan Felipe pergi dengan selamat. Setelah semua, Ada setelah melangkah maju, dan tulang-tulangnya bertarung. Pada saat yang sama, tombak-tombak merah yang dipegang di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan api merah, termasuk tombak-tombak merahnya untuk membentuk lapisan baju besi, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul dari tangan kanan Adas ke seluruh tubuh. Membentuk lapisan baju besi Jiao merah. Membunuh. Ledakan. Sosok Adas langsung berubah menjadi Streamer Jiao merah, membawa niat bertarung umum Wang Yang, bergegas ketiga Dewa Pluto, Dewa Jahat, dan Kematian. Dengan kekuatan satu orang, bertarung melawan serangan bersama ketiga dewa. Pertempuran semacam itu sudah cukup untuk dimasukkan dalam sejarah pertempuran Tenjin Barat. Pluto berteriak, gila. Ingin melawan salah satu dari kita bertiga, Apollo, kau sekarat. Kemudian, Pluto keluar dari kekuatan tempur tubuh, ladang gas terbuka penuh, langsung menuju Adas, dan bertarung dengannya. Langit penuh dengan tinju dan hantu, serta bunga pistol dan naga yin dari tombak Ye Jiao. Setelah melihat ini, para dewa kematian dan roh jahat mengorbankan senjata mereka dan membunuh Felipe, yang berdiri di sana dan menutup matanya. Dari percakapannya dengan Apollo barusan, para dewa kematian dan roh-roh jahat mengerti bahwa dia ingin memahami aturan penggunaan sumber kerajaan saat ini, yang hanya khayalan. Kedua orang ini, yang menghembuskan nafas dingin dan jahat, membunuh Felipe. Adas melompat ke udara, dan tombak-tombak merah menghantam tinju ganda Pluto di tangannya, meledak ke langit. Satu pukulan terpisah. Adas melihat keduanya bergegas ke Felipe, mata mereka menjerit dan berteriak, berani. Tiba-tiba, dia berubah menjadi pita merah, membawa paksaan tertinggi, memegang tombak-tombak merah di tangannya, dan menyapu ke arah dewa jahat dan dewa kematian. Seluruh kekosongan diparut oleh kekuatan Adas. Dewa jahat dan maut juga meramalkan krisis yang tiba-tiba, dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dan kekosongan dan tanah tempat mereka berdiri langsung disapu oleh tombak merah di tangan Adas. Ledakan. Tanah diledakkan oleh tombak-tombak merah, dan selokan puluhan meter dan lebar 1 meter tersapu langsung. Seluruh lapisan tanah berubah menjadi tanah hangus. Fatako menyaksikan pukulan itu dan takut sebentar. Pukulan Apollo sangat kuat. Jika Anda mengambil langkah kemudian, Anda mungkin memotong lengan. Mata Reaper meledak menjadi merah, kakinya menendang tanah dengan keras, sabit kematian di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, dan dia bertarung dengan Jiao tombak merah milik Adas. Apa yang kamu tonton? Bunuh dia bersama. Suara kematian sepertinya datang dari neraka, bergema di langit. Hades dan Watako saling memandang, dan mereka semua bergabung dengan jarak dekat. Kekuatan tempur Apollo melebihi imajinasi mereka. Satu orang dapat memonopoli ketiga dewa. Dia harus dipenggal dengan cepat. Bab 2467-2468. Dalam sekejap, pertempuran sengit pecah di daerah ini. Pertarungan semacam itu, bahkan dalam selusin mil atau lebih, dapat merasakan paksaan yang mengamuk dan fluktuasi energi. Dan di area pusat pertempuran, fluktuasi energi di sana lebih kuat daripada kekuatan ledakan teroris dari berbagai senjata dan rudal canggih. Melihat ke bawah dari langit, Anda dapat melihat bahwa kastil putih telah berubah menjadi reruntuhan. Seluruh area pertempuran telah berubah menjadi bumi hangus, dan rumput tidak tumbuh, itu berantakan. Awalnya desa pegunungan yang indah, itu benar-benar menjadi korban pertempuran saat ini dan tidak ada lagi. Pada saat yang sama, organisasi pertahanan kota Sengten, melalui pemantauan satelit, telah menemukan fluktuasi energi teror di sini. Sekelompok personil defensif, mengenakan seragam hijau, sekarang berada di ruang penelitian pertahanan. Ruang penelitian penuh dengan instrumen dan peralatan elektronik yang intensif, serta personel yang tidak pernah berhenti. Ini cabang Oktagon. Laporkan Chaks ke unifikasi. Kami berada di Kling Manor di Jalan Ki Barat, dan telah mendeteksi banyak tekanan energi dan fluktuasi. Kami menduga ada pertempuran dewa. Seorang anggota staf dari Divine Bureau Tombak berdiri pada saat ini dan menatap penuh hormat pada pria kulit putih paruh baya dengan hidung elang yang berdiri di depan layar elektronik. Pria itu, dalam seragam, dengan lencana, tampang agung, sikap serius, dan mata coklat, menatap gambar instrumen elektronik. Shen Seng bertanya, dua dewa mana yang dipantau? Cak, tidak. Bukan dua dewa. Anggota staf, melihat data pemantauan saat ini, berkata dengan mata ngeri dan lampu bundar. Maksud kamu apa? Cak berhidung elang berbalik dan matanya sangat dingin. Dia adalah pria kulit putih barat yang khas, tinggi dan menakutkan. Anggota staf buru-buru menjawab, Chaks bukan dua dewa. Menurut data pemantauan, setidaknya ada 4 dewa. Mendesis. Seluruh ruang perang elektronik benar-benar sepi. Apa? Keempat dewa bertempur. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini hanyalah sebuah fantasi. Pertempuran terakhir dari Tenjin hanya 3, itu telah menghancurkan sebuah kota dan itu sudah tabu. Pada saat yang sama, Segi Delapan mengeluarkan perintah yang melarang para dewa bertempur di dunia sekuler. Tidak lebih dari 2 dewa yang diizinkan bertarung. Karena harganya terlalu mahal. Akhirnya, Dewa Utama Zeus mengeluarkan perintah Dewa Utama, secara khusus melarang pertempuran antara para dewa. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat didamaikan, pergi ke Istana Dewa Utama Gunung Olympus, dan menengahi oleh Dewa Utama Zeus. Saat ini, Chaks juga kaget. Keempat dewa bertempur. Ya Tuhan. Apa yang terjadi dengan hukum ini? Jika ini pecah, bukankah seluruh kota Sengten tidak akan ada lagi? Pelajaran dari masa lalu masih jelas.
Chucks melihat data yang dipantau untuk pertama kalinya, dan menjadi jelas bahwa setelah keempat dewa bertempur, ia segera melaporkannya ke segi delapan melalui telepon satelit. Yang luas dan hikmat, oktagon dengan sistem pertahanan paling ketat di dunia. Saat ini, di sudut segi delapan. Ini adalah ruang komando tempur paling kuat di seluruh dunia barat. Di sini, ia memiliki sistem tempur paling canggih di dunia, sistem satelit, sistem pertahanan, sistem elektronik dan sebagainya. Di sini, setiap sudut dunia dapat dideteksi dengan jelas oleh satelit dan pesawat tak berawak di langit. Tentu saja, wilayah terlarang dari beberapa negara lain tidak dapat terdeteksi. Saat ini, di sini, telah menjadi sangat gugup. Semakin banyak staf yang mulai sibuk. Seluruh interior bangunan sudut ini sekarang sangat waspada. Di ruang konferensi pertempuran paling sentral, sebuah meja bundar duduk dengan 5 pria dan wanita, dan 2 yang dipimpin oleh kepala penuh dengan huafa, kulit putih barat. 3 lainnya, seorang pria parubaya, berkulit hitam. Yang lainnya adalah seorang pria kulit putih muda dan seorang wanita parubaya berusia 40-an dan 50-an. Semuanya putih. 5 orang ini, tetapi 5 orang yang bertanggung jawab atas ruang komando tempur di sudut seluruh oktagon ini. Di ruang pertemuan saat ini, selain mereka berlima, ada pria dan wanita lain dalam pakaian perang, semua duduk di sela-sela, mendengarkan laporan dengan penuh perhatian. Ini adalah pertemuan ad hoc dan sangat cemas. Pria tua putih berambut putih yang dipimpin olehnya, ditutupi dengan lencana kemuliaan, sedang duduk berbahaya saat ini, tangannya menyilangkan jari-jarinya, dan diletakkan di atas meja, wajahnya tampak sangat berat dan jelek. Di belakangnya, seorang asisten wanita kulit putih dalam pakaian perang, dengan sosok yang sangat baik dan rambut pirang, memegang dokumen saat ini, mengatakan, menurut laporan terbaru yang disampaikan oleh Chucks, 4 dewa terjadi di Kling Manor jika terjadi pertempuran, kita perlu dengan cepat membahas langkah-langkah penanggulangan. Begitu pertempuran meletus sepenuhnya, seluruh kota Sengten mungkin menjadi neraka. 4 lainnya terkejut ketika mereka mendengar berita itu. 4 dewa bertarung. Apakah tidak ada larangan terhadap 2 atau lebih dewa yang bertarung? Apa yang terjadi? Di antara mereka, pria kulit hitam itu penuh dengan keraguan dan kejutan. Pria tua berambut putih yang dikepalai itu mengatakan saat ini, situasi spesifik masih dipahami. Tujuan kami sekarang bukan untuk mempelajari mengapa perkelahian pecah, tetapi bagaimana menghadapinya. Kedua-belas dewa barat, menurut pendapatku, seharusnya telah menangkap mereka semua. Dengan kekuatan dalam diri kita, kita tidak mengambil mata kita sama sekali. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi lebih sombong, aku jatuh mudah-mudahan, kali ini mereka akan saling membunuh, kita akan mengambil keuntungan dari para nelayan. Pria tua lain yang berkepala, dengan tampilan kebanggaan dan kebencian saat ini. Jelas, dia membenci kuil 12 barat. Bagaimanapun, tidak ada organisasi yang diizinkan ada di luar kendali mereka. Segera, seluruh ruang perang masuk ke dalam diskusi yang intens, dan pada akhirnya, tidak ada tindakan pencegahan yang dibahas. Lagi pula, pertempuran 4 dewa perang telah melampaui dunia dan melampaui imajinasi semua orang. Bahkan sistem pertahanan dan senjata yang paling canggih pun tidak akan terlalu membahayakan mereka. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang adalah menghentikan mereka agar tidak memanas. Pada saat ini, seorang pria kulit putih jangkung dalam setelan perang bergegas ke ruang komando tempur dengan dokumen di tangannya. Dia berdiri dan memberi hormat, dan kemudian berkata, Aubrey, ini adalah perintah dewa utama dari Gunung Olympus, dewa utama Zeus di antara 12 dewa, telah diperintahkan. Lelaki tua kulit putih yang dipimpinnya, memandangi dokumen-dokumen itu, akhirnya merasa sedikit lega di wajahnya, mengatakan, baiklah, segera kirim kelompok perang paling tajam, dengan ketat mempersenjatai Kling dalam radius 50 mil, untuk mencegah para dewa kehilangan kendali. Selain itu, kirim pesanan saya lagi, beritahu Dewa Papan Tombak, biarkan dia sampai pada kecepatan tercepat, dan selesaikan dengan acara krisis Tenjin ini. Bab 2469-2470. Melihat kembali ke Felipe dan Adas. Pada saat ini, Adas dan 3 dewa lainnya telah bertarung sampai-sampai kompetisi sengit. Langit penuh dengan badai energi yang mengamuk dan dahsyat, tanah telah lama hancur, semua reruntuhan dan bumi hangus. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan energi yang mengerikan. Sosok gelap di seluruh tubuh terbang keluar dari pusat badai energi, dan seluruh tubuh mengamuk dengan kabut hitam yang mengerikan. Guru kematian Andrew sudah kehilangan penampilan aslinya pada saat ini, dan gaun hitam mesin penuai suram telah aus, memperlihatkan tubuh seperti mayat berjalan di dalam, yang ditutupi oleh kabut hitam tebal. Sabit maut di tangannya sekarang dipercantik dengan kilap hitam, dan mengandung tekanan energi manik. Ledakan. Ledakan. Di atas langit, guntur tebal mendarat dan langsung menghantam pusat pertempuran. Hades, terbang keluar, dan zirahnya sudah compang-camping. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh warna yang mengejutkan dan fanatik. Apollo sangat kuat. Seorang pria bertarung dengan 3 dewa, tetapi itu masih belum jatuh. Pada saat ini, area pusat badai energi paling kuat, Adas dan Fatako telah terperangkap dalam pertempuran sengit. Fata mungkin menghadapi serangan kuat Adas, dan seluruh orang berada dalam kondisi pertahanan konstan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Adas setiap pukulan dan setiap kaki membawa niat membunuh yang mengerikan dan energi manik. Apakah dia bisa kalah atau tidak, itu sudah merupakan kemenangan. Ledakan. Tiba-tiba, Adas, yang dalam keadaan manik saat ini, memacu tombak kalajengking di tangannya, dan memacu ke depan. Tombak kalajengking tiba-tiba berubah menjadi tupai merah panjang. Tako menggigit. Alis Fatako melonjak dan dia merasakan krisis yang kuat.
Sepotong jeli merah yang ditembak oleh Jiao tombak merah, dengan paksaan energi yang menghancurkan bumi dan bumi, jika ia tidak dapat melarikan diri, ia akan setengah mati bahkan jika ia tidak mati. Pada saat Qi Jiao berubah bentuk, kekosongan di sekelilingnya dikompresi secara ekstrim oleh energi banteng gila, dan suara bergerak seperti ledakan kaca. Sialan. Apollo. Kamu tidak akan pernah mengalahkanku. Dengan raungan manik, Fatako mengangkat tangannya dan mendesak energinya yang paling kuat. Tiba-tiba, di belakang sosoknya, hantu hitam dan abu-abu besar muncul. Hantu binatang buas. Tampaknya menjadi iblis dari barat. Seluruh tubuhnya hitam dan abu-abu, dan hanya ada dua mata biru seperti lentera. Sepasang mata cian ini terlihat menakutkan dan sangat mengganggu. Hades, Dewa Kematian, dan Andrew, Dewa Kematian, menyaksikan Fata bisa melakukan yang terbaik. Telah dipaksa untuk bagian ini, cukup untuk melihat, Apollo terlalu kuat. Fata bisa dengan cepat mendesak kekuatan regulernya, dan hantu abu-abu hitam setinggi 10 meter di belakangnya menjerit pada adas kecil di atas tanah. Raungan ini adalah auman seperti binatang buas, memekakan telinga dan memekakan telinga, yang membuat orang merasa takut, takut dan panik. Ada juga rasa takut akan kematian. Pergi ke neraka. Fatako meraung, dan mengangkat tangannya ke adas dan Qi Jiao itu. Hantu abu-abu gelap di belakangnya juga membuat gerakan yang sama. Mengangkat tangan, kabut abu-abu gelap mengamuk, melonjak di seluruh dunia. Cakar besar seperti binatang itu cukup untuk memiliki lebar lebih dari 1 meter dengan kekuatan menghancurkan dunia, itu secara langsung menembak adas dan Jiao merah yang dia tembak. Ledakan. Cakar hitam abu-abu besar bertabrakan dengan jeli merah yang meraung di udara, dan secara langsung mengejutkan tekanan energi yang mengerikan. Dengan keduanya sebagai pusat, ruang itu tampaknya rusak. Membawa kekuatan tertinggi, Qi Jiao pergi melalui lubang cakar hitam abu-abu, dan kemudian mengosongkannya. Hantu hitam kelabu besar, pada saat yang sama, cakar lain keluar lagi, meraih cia merah yang panjangnya beberapa meter di udara, dan ingin mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Tapi, di atas tanah, matanya merah, adas, yang telah menghantam api asli, kakinya menendang tanah dengan keras, dan dia bangkit dari langit, dan tombak-tombak merah di tangannya memuntahkan bunga pistol api merah yang menyilaukan di atas kepalanya. Kemudian, adas melompat ke langit, dan tombak-tombak merah berlari dalam bayangan abu-abu gelap. Pada saat musim gugur, hanya 2 meter panjang jiao merah panjang tombak, tiba-tiba membesar, seperti lingkaran emas, tiba-tiba membentang puluhan meter, 1 meter tebal. Kekuatan dan serangan seperti itu membuat Fata terpecah. Dia menjerit, tangannya terangkat, dan kepalanya keras terhadap perpecahan vertikal dari tombak merah besar. Hantu seperti binatang abu-abu hitam di belakangnya juga mengangkat tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, menentang pembunuhan dari tombak merah. Ledakan. Ledakan seperti ledakan nuklir meledak pada saat ketika lengan bertabrakan dengan tombak Jiao Jiao. Seluruh langit penuh dengan nyala api fluktuasi energi horor hitam dan abu-abu dan merah yang mengejutkan. Dengan titik tengah tabrakan antara keduanya, lingkaran badai energi pada terbentuk secara langsung, dan goncangan lingkaran itu padam. Fluktuasi energi seperti itu, bahkan bidang raja dari 4 dewa, tidak dapat ditekan. Di kota kecil yang jauhnya puluhan mil, fluktuasi energi yang mengamuk antara langit dan bumi juga terasa pada saat ini. Penduduk yang tak terhitung jumlahnya turun ke jalan dan melihat barat laut. Saya hanya melihat bahwa pada waktu itu, tampaknya tertutup oleh kabut abu-abu gelap dan awan merah menyala. Astaga! Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah itu gempa bumi? Tidak. Itu adalah para dewa yang bertarung. Itu adalah para dewa. Seseorang di kerumunan berteriak. Apa? Pertempuran Tenjin. Puluhan mil jauhnya dari sini. Untuk sesaat, penduduk seluruh kota panik. Semua orang putus. Insiden krisis Tenjin beberapa tahun yang lalu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Pada saat yang sama, pusat pertempuran sengit telah membagi hasilnya. Di tanah, itu hitam dan berantakan. Seluruh lapisan tanah terbalik. Sosok merah, masih berdiri di tempat, tombak-tombak merah di tangannya membuang tombak yang mempesona. Di seberang, Fatako terengah-engah saat ini, dan ada darah di sudut mulutnya. Pakaian di tubuhnya sudah usang, mengungkapkan baju besi emas dewa jahat di dalamnya. Fatako menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, Apollo, aku akui, kamu kuat. Tapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Bagaimanapun, Hades dan Andrew, Dewa Kematian, melangkah maju lagi, dan ketiganya membentuk pengepungan, dan ada niat membunuh yang mengamuk di tubuh mereka. Kamu tidak bisa menunda waktu lagi, bunuh Apollo di negara kita yang terkuat. Fatako menyarankan bahwa sudut matanya semua suram dan dingin. Hades mengangguk dan berkata, oke. Dengan itu, matanya jatuh ke sisi Felipe, yang selalu dilindungi oleh Adas. Pria itu, yang masih memejamkan mata, tampaknya masih merasakan asal-usul kerajaan. Firasat buruk membuat Hades tidak tenang. Anda hanya dapat membuat keputusan cepat tanpa kecelakaan.